Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba menjelaskan atau mendemokan untuk menggambar latihan 7. Di sini bahan awalnya adalah 105, kemudian panjangnya 65 dan tebalnya 25, sedangkan tool yang nanti akan kita gunakan adalah 3 buah tool, yaitu L20, 10 dan 6. Kita akan ke Mastercam sementara ini, kemudian kita akan membuat rectangle atau ukuran benda kecil awal. Kita buat saja create rectangle, kemudian saya mulainya dari X0 Y0 di sini. Kita klik, kemudian kita arahkan ke arah bagian kanan luar atas seperti ini. Kita klik, kemudian kita masukkan panjangnya 65, kemudian tingginya 105, dan kita klik OK, klik kanan, fit. Nah, langkah berikutnya adalah kita setting benda kerja, kemudian kita langsung facing. Jadi hari ini kita akan tidak menggambar sampai selesai dulu, tapi langsung kita toolpath. Jadi kita gambar seperti ini misalkan. Nah, ini yang sudah kita gambar ini apa yang bisa kita lakukan untuk proses mesinnya, yaitu kita toolpath, gambar lagi, kemudian kita toolpath lagi, dan seterusnya. Maka kita masuk di sini mesin type, kemudian milling default. Dari sini pastikan kita sudah memilih ke properties 3 aksis VMC. Kalau misalkan ini belum seperti ini, kita bisa masuk ke file, kemudian kita bisa klik di sini replace, lalu kita memilih yang ini, mil 3 aksis VMC yang milimeter. Kita open, maka dia akan seperti ini. Selanjutnya kita bisa melihat di tool setting di sini tabnya. Tool setting di sini adalah perhitungan fit dan speednya berdasarkan material yang kita kerjakan. Misalkan material tidak sesuai dengan yang di sini, maka kita bisa klik select, lalu dari sini kita bisa source-nya, kita bisa klik, kemudian kita bisa memilih ke library, kemudian kita bisa memilih salah satu yang ada di list di sini. Seperti itu. Kemudian tab stock setup-nya. Jadi di sini adalah kita men-setting benda kerja awal. Maka langsung saja kita pilih select corner dari ujung sebelah kiri bawah sampai dengan ujung sebelah kanan atas. Maka di sini otomatis nilai Y dan X-nya akan terisi, tinggal kita isikan nilai Z-nya. Z-nya adalah tebal benda kerja adalah 25 sesuai dengan yang di sini. Kemudian Z-nya di sini saya akan naikkan sebesar 0,5 untuk proses finishing. Maka di sini saya buat 0,5 dan saya klik OK. Maka di area gambar atau di bidang gambar akan muncul garis berwarna merah yang garis sumbu seperti ini, yang menandakan dia adalah stock setup kita. Kalau misalkan stock setupnya ini tidak tampil, Bapak Ibu bisa klik stock setup, pastikan di displaynya di sini dia aktif. Kalau misalkan di sini tidak aktif, ketika kita klik OK, maka stock setup kita akan sembunyi, tetapi dia masih aktif, Bapak Ibu. Kita masukkan stock setup dan kita klik displaynya, klik kanan, top. Ini sudah selesai, langsung kita toolpath. Kita facing, toolpath facing. Tapi sebelum di sini, saya akan coba mengenalkan kepada Bapak Ibu semua mengenai fungsi daripada tool manager. Jadi selama ini kalau kita buat toolpath facing misalkan OK, dan saya klik OK, maka kita harus mengisikan toolnya di sini satu persatu di listnya di sini. Nah, saya tidak ingin seperti itu, tapi saya sebelum pengerjaan yang di toolpath di sini, saya sudah menyiapkan semua toolnya ke dalam listnya di sini. Caranya kita cancel dulu di sini, kita klik no saja. Caranya kita bisa masuk ke toolpath, kemudian kita bisa memilih tool manager. Dari tool manager di sini kita bisa mensortir tool-tool berapa saja yang akan kita gunakan di mesin group di sini. Berarti sesuai dengan list kita, Nmil-nya ada 3 buah tool, T1 adalah Nmil 20, T2 adalah Nmil 10, dan T3 Nmil 6. Nah, ini yang kita fokus untuk men-setting toolnya di sini nih.
Kita kembali ke Mastercam. Dari sini kita klik filter aktif. Jadi yang di sebelah bawah di sini Bapak Ibu adalah tool manajernya yang bawaan dari Mastercam, sedangkan yang di list di atas ini adalah tool yang nanti kita akan gunakan di proses machine group di sini nih. Maka tujuannya adalah kita klik seperti ini, kemudian kita bawa toolnya itu ke arah atas. Kita klik filter, kemudian kita sortir ke endmill saja. Maka di sini saya pilih none dulu supaya dia tidak nyala semua seperti ini. Tetapi kita klik sekarang yang khusus untuk endmill saja di sini. Jadi semua hilang kecuali yang endmillnya. Kita klik OK. Maka listnya di sini cuma ada endmill saja, mulai dari endmill flat 21 sampai dengan endmill flat 25. Nah, kita masukkan atau kita tarik endmill 20, 10, dan 6 ke arah sini. Maka saya pilih yang 20 di sini. Kemudian kita coba kontrol, kita klik endmill 10 di sini. Jadi endmill 20, endmill 10, dan endmill 6. Kita klik kontrol lagi atau kita tekan kontrol lagi dan kita klik endmill 6. Jadi sekarang yang tersortir atau tercentang atau highlight adalah tool 20, kemudian 10 dan 6, 3 buah tool. Kemudian langsung kita klik tombol panah arah atas di sini, sehingga dia toolnya akan masuk ke arah machine group 1 di sini. Dari sini jangan lupa kita setting tool dulu atau kita pastikan dulu tool nomornya sesuai dengan yang akan nanti kita kerjakan. Kita double klik saja tool nomor 480 ini. Kita ganti toolnya ke nomor 1. Kita finalis propertiesnya. Kemudian di tool nomornya saya buat tool nomor 1 sesuai dengan yang diminta. Ini T1 adalah endmill 20, T2 adalah endmill 10, dan T3 endmill 6. Kemudian di sini menghitung FVT. Kalau misalkan di list toolnya atau di data toolnya tidak tampil untuk bitrate-nya berapa dan spindle speed-nya berapa, nah biasanya informasi FVT kemudian CS dan spindle speed biasanya ada di katalog tool Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu beli endmill baru itu biasanya di tempat plastiknya itu atau kotak plastiknya itu ada stiker yang untuk material ini adalah FVT-nya atau CS-nya sekian, kemudian spindle speed-nya sekian, dan bitrate-nya sekian. Tapi kalau misalkan endmill-nya itu tidak ada informasi seperti itu, kita bisa menghitung FVT dengan cara kita masukkan diameter tool yaitu 20 di sini dibagi 200. Nah, ini adalah rumus umum untuk menghitung FVT, feet per tooth, jadi pemakanan per mata endmill. Kita tekan enter, maka ketemu 0,1 dia FVT-nya. Kemudian CS-nya untuk aluminium, kita lihat di di list daripada VC-nya aluminium itu berapa, antara sekian sampai sekian. Misalkan saja saya buat 150 saja, misalkan saja, maka ketemu dia spindle speed adalah sekian, 2000 sekian. Kemudian karena FVT-nya adalah 0,1, maka bitrate-nya ketemu ini. Nah, ini kita copy dulu, Ctrl C, kemudian kita paste, retract Ctrl V. Nah, intinya adalah bitrate ini kita samakan dengan retract. Kemudian plung rate adalah maksimumnya biasanya adalah separuh daripada bitrate. Separuh daripada bitrate sekian, sekitar 400 sekian. Ini kita kecilkan saja. Kita buat 200 saja karena plung rate di sini adalah gerakan penyayatan tool ke arah sumbu Z negatif, seolah-olah dia mengebor. Sedangkan kita tahu untuk endmill di sini dia itu memiliki titik kritis di ujung toolnya itu. Karena itu bitrate-nya ini kita kecilkan nilai bitrate-nya. Lalu kita masuk ke finish untuk menyelesaikan. Maka di sini sudah berganti untuk endmill 1 dia endmill flat. Kemudian yang nomor 10 di sini atau endmill 10 ini kita ganti dulu, kita double klik lagi. Kemudian kita finalize, tool namanya kita isikan 2. FVT-nya kita cek di sini, diameter tool 10 dibagi 200 ketemu 0,05. Kemudian CS-nya kita misalkan kasih 100, misalkan 100 RPM, 100 CS-nya ya 100. Kemudian ketemu dia spindle speed-nya sekian. Bitrate-nya adalah ketemu sekian berdasarkan FVT-nya tadi. Number of load, jumlah matanya saya buat 4. CS atau bitrate saya copy, kemudian saya paste ke retract rate. Kemudian plung rate-nya kita samakan misalkan 200 dan finish.
Kemudian yang terakhir Nmil Vet 6 finalist, kita masukkan nomor 3 sebagai tool utamanya. Kemudian di sini Bapak Ibu jangan khawatir mengenai head numbernya di sini -1. Artinya kalau -1 nanti akan mengikuti output di NC-nya, nanti akan berubah ke nomor 3 atau berapapun nomor yang akan ada di sini, yang akan kita inputkan di sini. Jadi intinya adalah head numbernya ini boleh kita samakan dengan yang di sini atau kita biarkan saja -1 seperti ini. Baik, CS-nya di sini misalkan saya isikan 60, maka ketemu dia spindle-spinnya sekian, feed rate-nya adalah ketemu sekian. Ini saya copy lagi, saya paste di retract rate, kemudian block rate-nya ini saya masukkan, saya buat 150 saja. Mengingat block rate di sini adalah maksimum separuh daripada feed rate. Saya tekan finish, kemudian maka listnya di sini sudah selesai semua Bapak Ibu. Berikutnya ini jangan lupa kita simpan Bapak Ibu. Caranya untuk membuat tool list baru atau tool manager baru, atau kita bisa masukkan tool acuannya baru di sini. Berarti di sini yang di C user public di sini ada tombol new, kemudian open, lalu di sini ada select file untuk importnya. Maka kita bikin new list toolnya dulu. Kita klik new. Kemudian kita bisa disimpan dimanapun tuh, misalkan di tool library kita, maksudnya di C di sini, dokumen, set, masukkan mail, tool di sini. Kita bisa menyimpan di sini atau di yang lain. Misalkan saya isikan atau saya simpan di D misalkan saja. Kemudian dari file namanya ini saya tulis latihan 7 misalkan, latihan 7 tool. Kemudian saya simpan, maka dia akan kosong seperti ini. Artinya kita kembalikan dari list di sini 3 buah tool ini, kita klik atau kita tarik ke arah bawah sehingga listnya di sini latihan 7 tool di sini ada listnya daripada 3 buah tool yang di sini ini. Maka saya klik save, kemudian saya klik sini sehingga dia highlight semua dari 1 sampai 3, kemudian saya klik arahkan ke bawah, maka dia akan listnya akan tampil di sini atau masuk ke arah tool 7 di sini, dan kita klik OK untuk menyimpan tool listnya di sini. Kita klik OK, save change to current library, maksudnya dia akan menyimpan ke latihan 7 tool di sini nih. Kita klik yes. Maka untuk toolnya ini sudah kita simpan. Jadi letaknya adalah saya tadi menyimpan di D, kemudian ini latihan 7 tool ya. Ketika kita membuka latihan 7 tool di sini, maka listnya tadi itu yang di sini toolpath kemudian tool manager, maka listnya ini akan tampil seperti ini. Kita coba saja, kita open. Misalkan saya masuk ke C yang tool library awalnya, yaitu di C user, kemudian public, kemudian di sini kita lihat di public dokumen, lalu di shared mastercam X9, kemudian milling, karena kita toolnya berupa milling, kemudian kita bisa masuk ke toolnya. Nah, ini adalah letak daripada tool library awal dari mastercam. Kita misalkan lihat di milling milimeter, open, maka ini akan kembali ke list semula. Ketika kita memanggil open, kemudian kita cari ke filenya tadi, yaitu di D, kemudian kita klik latihan tool di sini, open, maka tool ini yang sudah tadi barusan kita simpan tadi itu. Kita tinggal highlight semua, kemudian kita klik saja ke arah atas, maka listnya akan muncul di sebelah sini. Oke, selanjutnya kita facing dulu, toolpath facing, kita kasih nama atau kita biarkan saja, misalkan saya buat facing, misalkan saya buat toolpath nomor 1 facing. Dari sini kita lihat select OK to use define stock atau select gen 1. Jadi ketika kita klik OK, maka mastercam akan mendeteksi bounding box atau stock setup kita dulu, ukurannya berapa kali berapa. Nah, karena di sini sudah tersetting ukuran benda kerjanya, maka kita bisa klik saja di OK di sini, sehingga kita tidak perlu lagi mengklik chain yang akan kita kerjakan, karena chainnya di sini, garis kotaknya di sini adalah sama dengan rectangle atau stock setup kita tadi itu. Tinggal kita klik OK saja. Kemudian toolnya, nah di sini sudah muncul listnya semua tool yang barusan kita tadi
buat, kita masukkan tool 1 di sini, kemudian cut parameternya, one way saya ganti zigzag supaya lebih cepat, kemudian stock leave on floor-nya saya buat 0 karena saya tidak ingin ada sisa di permukaan benda kerjanya. Lalu dari sini auto angle di sini usahakan Bapak Ibu aktifkan auto angle sehingga dia di Mastercam akan mendeteksi langkah terefektif untuk proses facingnya di sini. Untuk parameter across, overlap, along, approach, dan exit di sini saya biarkan saja seperti ini karena saya kira tidak signifikan kalau misalkan kita merubah parameter yang ada di sini Bapak Ibu. Jadi kita biarkan saja seperti ini. Dan jangan lupa maksimum step overnya tidak boleh melebihi 75%. Kemudian depth cut-nya, karena kita memakan 0,5 mili saja, maka saya hilangkan atau saya tidak aktifkan depth cut. Nah, terkadang kalau depth cut-nya dia adalah aktif seperti ini, kemudian max rough-nya dia 0, maka kadang-kadang ada mesin yang tidak bisa bergerak, diakibatkan max rough-nya dia 0. Karena dia 0, maka tidak ada pergerakan di toolpad-nya. Karena itu depth cut-nya ini saya buat 0. Atau kalau misalkan di sini saya buat besar, misalkan 100 seperti ini juga bisa. Tetapi kita lebih baik kita hilangkan ketika kita memakan atau menyayat satu kali pekerjaan. Jadi depth cut di sini boleh diisi lebih besar seperti ini, sehingga kalau kita gerakan atau kita syaratkan dipastikan dia cuma satu kali gerakan. Tetapi ngapain kita aktifkan depth cut kalau misalkan cuma satu kali penyayatan? Maka karena itu kita hilangkan saja depth cut-nya. Kemudian linking parameternya, retract-nya kita masukkan 25. Nah, nilai retract di sini Bapak Ibu sebenarnya kalau kita gunakan incremental, dipastikan nilai retract adalah lebih besar daripada nilai depth-nya. Misalkan di sini retract-nya kita buat incremental, kemudian depth-nya di sini katakanlah minus 30 misalkan. Nah, ketika dia retract ke 25 daripada permukaan benda kerja dan kemudian ke depth-nya di sini, maka biasanya nanti akan ada nabrak Bapak Ibu, karena nilai depth-nya di sini minus 30, dia akan dari sini ke incremental naik ke atas sebesar 25, maka nanti akan ada berada di dalam permukaan benda kerja sebesar minus 5. Jadi kalau dia nanti akan bergeser, akan nabrak ke sisi-sisi yang lain di benda kerjanya. Karena itu nilai retract di sini dipastikan lebih besar daripada nilai depth-nya. Nah, misalkan di sini ketemu minus 30, maka di sini haruslah 3, 5 atau berapapun itu sehingga dia lebih besar daripada nilai depth-nya. Oke, kita kembali lagi. 25, depth-nya di sini kita buat 0. Kemudian top of stock dia masih posisi 0,5 dan fit line-nya kita buat 2 supaya lebih efektif. Kita klik oke sekarang. Maka toolpad-nya akan seperti ini Bapak Ibu. Jangan lupa untuk berwarna biru muda di sini atau garis zigzag seperti ini berwarna biru muda, ini menandakan dia ada toolpad atau gerakan penyayatan ke arah X dan Y Bapak Ibu, sehingga dia akan berwarna biru muda. Kalau kita klik drag tombol scroll, kita bisa free rotate seperti ini. Di sini akan kita lihat atau tampil garis berwarna kuning yang menandakan dia adalah G00 atau gerakan cepat. Kita kembali lagi, kita kembali klik kanan top, kita klik kanan lagi, kita klik fit. Lalu ini sudah selesai Bapak Ibu, kita simpan atau kita kunci facingnya ini dengan cara kita klik toggle locking on selected operasi, sehingga ketika toolnya di sini atau ketika ada perubahan gambar di area gambar di sini tidak akan berpengaruh dengan toolpad yang kita kunci tadi. Lalu untuk memudahkan untuk kita melihat gambar utuhnya, kita sembunyikan saja di sini toolpadnya dengan cara kita klik toggle login on selected operasinya, sehingga dia akan hilang sementara ini. Baik, untuk part 1 adalah seperti ini Bapak Ibu. Awalnya kita bisa memasukkan tool manager dan kita proses facing untuk proses 1 di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke latihan kedua atau sesi kedua.